Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Indasari, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Virtual Office. Agar lebih memahami dan mengetahui Virtual Office, simak video berikut ini. Virtual Office atau yang sering disebut kantor maya ialah sebuah ruang kerja yang terletak di dunia maya, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan perusahaan melalui komunikasi elektronik. Dengan kata lain, Virtual Office adalah sistem kerja yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pekerja tidak perlu datang ke kantor, tetapi dapat melakukan pekerjaan dengan saling berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya. Manfaat Virtual Office. Manfaat Virtual Office yang pertama ialah pekerjaan menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan tempat dan waktu. Manfaat yang kedua adalah lebih hemat biaya. Dengan menggunakan Virtual Office, perusahaan dapat menghemat anggaran untuk ruang kantor. Perusahaan juga tidak perlu membeli peralatan dan perlengkapan kantor seperti kantor pada umumnya. Manfaat yang ketiga ialah penghasilan tak terbatas. Dengan Virtual Office, kita bekerja secara online, sehingga memiliki jangkauan yang sangat luas dan mempermudah kita melakukan pemasaran dan penjualan agar memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Manfaat yang keempat ialah kemudahan mengelola informasi, dan manfaat yang kelima ialah banyak waktu dengan keluarga karena bekerja dengan Virtual Office dapat dilakukan di rumah saja. Kelebihan dan kelemahan Virtual Office. Virtual Office memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dapat mengatasi kendala yang berhubungan dengan penyediaan ruang kantor, mengurangi biaya fasilitas dan biaya peralatan, jaringan komunikasi formal yang dapat meningkatkan perhatian dan memenuhi kebutuhan perusahaan agar dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik. Perusahaan dapat mendapatkan karyawan yang berbakat tanpa ada batasan geografis, dan pekerjaan dapat dilakukan di rumah sehingga dapat menghemat biaya perjalanan. Sedangkan kelemahan Virtual Office adalah kesulitan dalam mengelola kerja tim, gangguan sinyal yang dapat menghambat komunikasi, sering terjadinya kesalahpahaman, timbulnya rasa tidak memiliki dan takut kehilangan pekerjaan, pegawai memiliki semangat kerja yang rendah, dan terdapat perbedaan zona waktu. Sistem operasional Virtual Office. Terdapat dua bentuk penerapan Virtual Office. Bentuk yang pertama yaitu hoteling. Hoteling merupakan penerapan Virtual Office di mana perusahaan menyediakan fasilitas sentral yang dapat digunakan bersama-sama oleh pegawai. Hoteling dilatar belakangi oleh sebagian besar pegawai hanya menghabiskan 30% waktunya berada di kantor. Hoteling mulai dominan dan terus berkembang pada perusahaan yang berbasis konsultan, karena hampir semua karyawannya menghabiskan sebagian besar waktu mereka bekerja di luar kantor. Bentuk penerapan Virtual Office yang kedua yaitu telecommuting. Telecommuting merupakan penerapan Virtual Office yang berfokus pada sekelompok pegawai kantor yang dapat melakukan semua pekerjaannya di rumah. Hampir semua pekerjaan dapat ditelekomunitingkan, terutama pada pekerjaan yang dapat diselesaikan melalui komputer, seperti programmer, desain grafis, penulis, blogger, YouTuber, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja strategi yang diperlukan untuk menerapkan Virtual Office? Terdapat 7 strategi yang diperlukan untuk menerapkan Virtual Office. Yang pertama yaitu menyediakan sumber daya komputer. Yang kedua, menyediakan sarana akses ke sumber daya informasi. Yang ketiga, menyiapkan perlengkapan non-komputer. Yang keempat yaitu menyiapkan sarana telepon yang dapat di-forward. Yang kelima, menyiapkan perlengkapan untuk melakukan video conference.
Yang keenam, membuat jadwal pertemuan reguler. Dan yang ketujuh, lakukan pekerjaan secara teratur. Demikian penjelasan tentang virtual office. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.